PKI yang diketuai oleh DN Aidit merupakan partai resmi yang berdiri di Indonesia di awal kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarah partai ini telah ada bahkan ketika Indonesia kala itu masih bernama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Konflik perebutan Papua Barat yang diklaim oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kerajaan Belanda menyita banyak perhatian pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri sendiri hampir semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk organisasi sayap partai mendukung operasi pembebasan Irian Barat yang digelorakan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Kemarahan Bung Karno ketika PBB gagal membujuk Belanda ke meja perundingan menambah panas situasi dalam negeri hingga berujung pengusiran orang-orang Belanda yang tinggal Indonesia atau yang dikenal dengan repatriasi. Sejarah mencatat lebih dari 30.000 warga Belanda meninggalkan Indonesia di akhir tahun 1958. Partai Komunis Indonesia, PKI, adalah salah satu partai besar dalam awal pemerintahan Indonesia. Bahkan dalam pemilu 1955 PKI masuk dalam 5 besar di urutan perolehan suara. Di tahun 1961 Harian Rakyat yang terbit tanggal 24 Oktober tahun 1961 mencatat pernyataan Ketua Sisi PKI DN Aidit. Tugas PKI mempersatukan dan memobilisasi rakyat Indonesia guna membebaskan wilayah negerinya dari kaum kolonialis. Pernyataan tersebut diambil pada saat sesi wawancara saat DN Aidit muncul di televisi nasional Uni Soviet. Wawancara tersebut dilakukan di sela-sela pelaksanaan Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-12. Aidit hadir sebagai undangan mewakili PKI. Pernyataan dalam sesi wawancara itu menarik perhatian dunia khususnya negara-negara berhaluan kiri. Dan pernyataan Aidit tersebut menjadi agenda Partai Komunis sedunia untuk memperjuangkan anti-kolonialisme dan penghapusan feodalisme. Bukan kali kesempatan itu saja DN Aidit melontarkan kritikan kepada dunia Barat. Irian Barat adalah wilayah tak terpisahkan dari Indonesia dikutip dari diplomat Uni Soviet Gavril Leonovich Kesselbrenner. Aidit menyatakan, Amerika Serikat yang secara resmi tidak memberikan suara sebenarnya adalah pemimpinnya komplotan gelap yang menentang resolusi Irian Barat. Organisasi buruh sayap PKI yang tergabung dalam SOPSI juga ikut memboikot perusahaan dan pabrik untuk tidak beroperasi. Ormas ini juga ikut memobilisasi buruh-buruh untuk mengambil alih perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi pemerintah.